Kalaulah seorang suami itu menyuruh kepada istri sesuatu yang tidak dia sukai, maka istri yang solihah dan istri yang taat akan menutupi aibnya. Dia tidak akan menampakkan ketidaksukaannya, walaupun hatinya mungkin, waduh aku jadi gak seneng nih, tapi mukanya dia tetap menampakkan kesenangan di hadapan suami. Walaupun nanti setelah suami makan pete, istrinya itu padahal gak suka, terus coba-coba mungkin hanya satu yang dia makan. Begitu suaminya pergi ke kantor, dia muntah-muntah, itu kan ditutupi setelah dia pergi, tidak ditunjukkan di depannya. Kadang kan ditunjukkan, loh aku tenang doyan, malah kamu paksa. Kan tidak memaksa, cuma disuruh aja. Ini luar biasa. Jadi ketaatan itu sampai di situ. Itu yang disebut fi mansyatina wa makrihina wa usrina wa yusrina. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira, itu tetap taat. Makanya saya bilang, kalau ini bisa diamalkan oleh seorang wanita, Masya Allah, wah ini pasti masuk surga, karena ketaatannya luar biasa. Dan ibunya selamat juga, karena memiliki anak perempuan yang taat, selama ibunya mati dalam keadaan muslim. Boleh bagi seorang istri untuk memberi masukan, pendapat boleh. Mas mau cepet mas, jengkol aja, karena istrinya seneng jengkol, gak seneng pete. Kebetulan suaminya gak seneng jengkol, senengnya pete, bisa aja. Sehingga nanti suami bisa mempertimbangkan, karena suami memiliki kebijakan-kebijakan. Akan tetapi tetap hasilnya ada di tangan suami. Ya, ini harus paham. Ya, harus paham. Kalaulah nanti pendapat istri itu diambil oleh suami, maka kalau terjadi apapun tidak boleh saling menyalahkan. Saya mungkin sering kasih contoh, diantaranya anak mau sekolah, nggak punya bayar uang gedung lah, uang pertama misalnya 2,5 juta. Lalu kemudian tetangganya nawarin, gimana? Kamu katanya mau sekolah tuh anakmu, tak pinjemin deh uang. Saya punya nih uang. Ya udah nanti dulu saya tak rembukan sama suami misalnya. Saya musyawarah sama suami. Setelah musyawarah, ya kan, antara suami dan istri ini, si istri mengatakan tadi si fulana itu menawarkan hutang kepada kita karena kita mau bayar anak untuk masuk ke sekolah. Dia menawarkan 2,5, 1 bulan bayarnya tetap 2,5. Gimana menurut kamu mas atau kak? Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kita insya Allah bisa bayar bulan depan. Begitu dihutangi, bulan depan nggak bisa bayar, ditagih. Karena ditagih kan sumpek. Ini nanti suami istri nggak boleh saling menyalahkan, nggak boleh. Kamu sih masalahnya menawarkan. Wah nanti istrinya lah, kamu kan yang nyetujui, kamu kan yang mutuskan. Wah ya rame itu. Suami nggak sabar ambil piring, istrinya nggak sabar ambil mangkok, lempar-lemparan, udah pecah semua. Nggak boleh begitu. Kalau sudah diputuskan, kata Allah apa? Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memang sudah diputuskan, nggak boleh saling nyalahkan. Mereka harus saling mendukung bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini. Makanya saya kalau misalnya menghadapi sebuah persoalan ya, diantaranya beberapa kasus suami istri itu kalau ada persoalan, ada masalah, itu mesti yang pertama kali saya sampaikan kepada mereka adalah apa? Suami istri harus kompak, nggak boleh saling menyalahkan, nggak boleh saling menyalahkan. Kalau sudah saling menyalahkan ini bahaya, masalah nggak akan selesai. Makanya harus kompak. Nanti insya Allah dengan kompak inilah Allah akan bantu. Kadang-kadang tidak kompak, ya saling menyalahkan. Kalau sudah seperti itu ya akhirnya yang terjadi masalah nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai. Ya karena tidak ada keberkahan di situ, nggak ada keberkahan. Makanya boleh memberikan masukan, memberikan pendapat kepada suami ya, terhadap keputusan. Tapi sekali lagi keputusan tetap ada pada suami. Dalam diskusi ini juga ketika terjadi sebuah perbedaan pendapat atau apa ya, istri tetap ngalah. Nggak boleh suaranya juga melebihi suaminya. Kadang istri lebih galak daripada suaminya. Apalagi suaminya wis wedi sisan ya udah, masya Allah ngeri kalau sudah seperti itu. Ya, berarti ini sudah kebalik, sudah bukan lagi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berarti keluar dari fitrah. Kalau sudah keluar dari fitrah, maka jangan berharap lagi keluarga ini, rumah tangga ini bisa dibangun dengan sakinah mawaddah.